Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 meragotakan saya Niki Ridwan. Saya Anjas Nicayani. Saya Kezia Rizya. Kami akan mempresentasikan tentang kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Buleleng. Saya Devani Zara Afikah akan menjelaskan tentang letak geografis kerajaan Majapahit dan kerajaan Buleleng. Letak geografis kerajaan Majapahit. Secara geografis, kerajaan Majapahit pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak kerajaan Majapahit yaitu berada pada lembah sungai yang sangat luas, di antaranya yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang diikuti wilayahnya yang termasuk anak sungai dan sampai ke hulu. Letak geografis kerajaan Buleleng. Kerajaan ini berpusat pada Buleleng, Bali bagian utara. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai sehingga menyebabkan kerajaan ini sering disinggahi oleh kapal-kapal. Kerajaan ini didirikan pada pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh Ai Gusti Anglungra Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan... Halo, nama saya Kezia Rizya. Saya akan menceritakan sumber sejarah dan keruntuhannya kerajaan Majapahit. Tumbuhnya kerajaan Majapahit bermula dari runtuhnya kerajaan Singasara pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara dan dianggap kerajaan terbesar dalam sejarah. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi dan didirikan oleh Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawadana yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Puncak kejayaan Majapahit adalah saat menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Keruntuhan kerajaan Majapahit lantaran adanya berbagai polemik internal dan ancaman serangan dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan pertama Islam di Jawa. Pada tahun 1468 hingga 178 Masehi, posisi Majapahit semakin terdesak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit pada tahun 1517 yang berdampak pada perekonomian kerajaan Majapahit menjadi lumpuh saat itu. Serangan itu dipimpin oleh Pati Unus, Sultan Demak kedua dan menantu dari Raden Patah pada tahun 1488 hingga 1521 Masehi. Kesultanan Demak kembali menyerang Daha di bawah komando Sultan Trenggana pada tahun 1527 Masehi. Ia adalah penguasa ketiga Kesultanan Demak yang merupakan adik dari Pati Unus. Serangan inilah yang benar-benar membuat Daha runtuh sekaligus menghancurkan kerajaan Majapahit. Kerajaan yang pernah menjadi yang terkuat dan perkasa di Nusantara akhirnya harus runtuh untuk selama-lamanya. Sumber sejarah dan keruntuhan kerajaan Buleleng. Buleleng merupakan kerajaan bercorak Hindu yang tertua di Pulau Bali. Kerajaan Buleleng didirikan untuk menyatukan berbagai wilayah yang terletak di Bali Utara. Pendiri kerajaan ini adalah I Gusti Anglura Panji Sakti. Pusat pemerintahannya berada di Buleleng. Dan hal ini menjadikannya sering dikunjungi oleh berbagai kapal yang kebetulan lewat. Perekonomian kerajaan Buleleng bersumber dari perdagangan dan juga pertanian. Kedua hal tersebut membuat perekonomian di sana sangat maju. Selain itu, terdapat hukum tawon karang yang sangat tidak disukai Belanda. Belanda meminta hukum tersebut dihapus tetapi ditolak. Pada akhirnya Belanda mengguru Buleleng dan berhasil menguasainya. Runtuhnya kerajaan Buleleng. Perebutan kekuasaan menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Buleleng. Hal ini terjadi setelah I Gusti Anglura Panji wafat. Keturunannya berambisi memperebutkan kekuasaan Buleleng. Pemerintahan Buleleng menjadi tidak stabil sehingga mudah diserang kerajaan lain jika ingin memperebutkannya.
Karena kekuatan Buleleng melemah, kerajaan Mengwi memanfaatkan keadaan untuk menyerangnya. Serangan kerajaan Mengwi berhasil mengalahkan Buleleng dan akhirnya Buleleng menjadi bagian dari kerajaan Mengwi pada tahun 1732. Buleleng kembali mengalami kekalahan ketika berperang melawan Karangasem dan menjadi bagian Karangasem pada tahun 1780. Ketika sudah dibawa kekuasaan Karangasem, Buleleng harus menghadapi Belanda. Belanda sangat tidak setuju dengan hukum tawan karang dan meminta untuk dihapuskan, dan permintaan tersebut ditolak dan berujung serangan Belanda yang menjadi keruntuhan bagi Buleleng. Kekuasaannya dikembalikan lagi kepada keturunan Gusti Anglura Panji Sakti. Saya Anggia Sri Cahyani akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit dan kerajaan Buleleng. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Negara Kertaagama karangan Empu Prapanca. Kitab ini berisi istilah kerajaan Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Yang kedua, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Candi Tikus. Candi ini diperkirakan oleh para ahli peninggalan abad ke-14 di pemerintahan Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan pelaksanaan upacara-upacara tertentu yang dirayakan di dalam kolam-kolam candi. Yang keempat, Gapura Bajang Ratu. Gapura ini terletak di Duku Kraton, Desa Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini diperkirakan peninggalan abad ke-14. Gapura ini memiliki daun pintu dengan adanya 2 lubang di ambang pintu. Selanjutnya, peninggalan-peninggalan kerajaan Buleleng. Yang pertama, Prasasti Blanjong. Prasasti ini dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang dikenal Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di daerah Banjar Blanjong, Desa Sanur Kau, di daerah Sanur, dan Pasar Bali. Yang kedua, Pura Tirta Empul. Pura ini berada di Tampak Siring, Bali. Pura ini dibuat pada tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Candabaya Warmadewa. Yang ketiga, Pura Penegil Dharma. Pura ini dibangun pada tahun 915 Masehi dengan luas sekitar 1,5 hektar. Pura ini tersusun dari sebongkah batu hitam yang sudah tua dan sangat kuno, namun memiliki sesuatu yang sangat religius. Yang keempat, Prasasti Malet Gede. Prasasti ini berada di Pura Penataran Melet Tengah. Ditemukan oleh M.M. Sukartoka Atmojo pada tanggal 27 Februari 1965. Saya Mikael Juwan dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Majapahit tersebut adalah Raja Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Raja Raden Wijaya memberi nama Kerajaan Majapahit tersebut dikarenakan di sekitar Kerajaan Majapahit tersebut terdapat pohon manja yang rasanya sangat pahit. Raja terakhir dari Kerajaan Majapahit tersebut ialah Raja Bre Karulipan atau Putri Gayatri. Putri Gayatri mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit pada tahun 1336 dikarenakan berhasil menyelamatkan Putri Gayatri dari pemberontakan. Putri Gayatri atau Bre Karulipan merupakan raja terakhir yang berhasil membawa Kerajaan Majapahit menuju kejayaan. Berikutnya adalah sistem pemerintahan dari Kerajaan Buleleng. Raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Buleleng ialah I Gusti Anglura Panji Sakti dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah yang berada di Bali Utara. I Gusti Anglura Panji Sakti merupakan raja yang paling berhasil dikarenakan membawa Kerajaan Buleleng menuju tingkat kejayaan. Raja terakhir dari Kerajaan Buleleng ialah Raja Wangsa Panji Sakti. Dan kemudian pada tahun 1821 Kerajaan Buleleng jatuh kepada tangan Belanda. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.